Namaku Rani. Aku menikah bukan untuk dihitung, tapi untuk dipeluk. Tapi sejak bersamanya, aku merasa seperti tagihan bulanan. Semuanya harus dicatat, dihitung, ditanya, dan dipertanyakan. Aku tidak minta banyak. Aku cuma ingin merasa dianggap, dihargai, dicintai, bukan dinilai dari berapa rupiah yang aku keluarkan hari itu. 15.000 rupiah buat apa ini? Kalimat itu keluar dari mulut Mas Arman sambil menatap struk belanja yang kutinggalkan di meja. Aku pun terdiam. Itu cuma untuk beli sabun dan tisu. Hal sepele, tapi baginya semua harus jelas. Harus ada bukti dan harus ada alasan. Dulu saat awal menikah, aku pikir dia itu hemat. Aku pikir dia pandai mengatur keuangan. Tapi ternyata dia pelit. Pelit pada istri sendiri. Aku harus meminta izin bahkan untuk beli pembalut. Uang belanja yang dikasih pas-pasan. Tidak pernah ada sedikit pun kejutan. Apalagi hadiah. Sementara itu, dia bisa beli barang untuk dirinya sendiri tanpa pikir panjang. Gadget baru, sepatu mahal, rokok favorit. Tapi kalau aku minta uang lebih untuk beli vitamin anak kami, jawabannya nanti dulu, tunggu gajian. Aku mulai lelah. Bukan hanya karena uang yang selalu dihitung-hitung, tapi karena aku merasa lebih sering jadi beban daripada pasangan. Setiap malam, aku memikirkan cara untuk bertahan. Tapi sampai kapan aku bisa kuat menghadapi cinta yang seperti ini? Cinta yang seharusnya tumbuh di hati, bukan di dompet. Tapi bersamanya, aku justru merasa seperti tagihan yang harus dia lunasi setiap bulan. Cinta tak bisa dibeli, tapi bisa rusak karena terlalu sering dihitung. Dan aku mulai sadar, kasih sayang dari suamiku seperti barang mahal dan langka, sulit didapatkan, dan harus dibayar mahal oleh perasaanku sendiri. Siang itu, Raka demam tinggi. Aku pun panik. Keringatnya deras, tubuhnya panas, matanya sayu. Aku ingin segera membawanya ke dokter. Tapi uang di dompet hanya tersisa 20.000. Dan saat aku hubungi Mas Arman, jawabannya seperti biasa. Coba dikompres dulu, jangan panik. Obat di rumah masih ada kan? Aku tahu dia tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk hal yang menurutnya belum perlu. Hatiku pun panas. Apa dia tidak lihat betapa lemahnya tubuh Raka? Apa masih harus didiskusikan uang saat anak kami butuh pertolongan? Akhirnya, aku pun nekat. Aku pinjam uang ke tetangga. Aku bawa Raka ke dokter sendiri meski harus menahan malu. Setidaknya, aku masih punya hati sebagai ibu. Meski aku mulai tak yakin, masih punya hati sebagai istri. Malamnya, saat Mas Arman pulang, dia tidak bertanya soal kondisi Raka. Yang dia tanyakan hanya satu. Kenapa kamu minjam uang ke orang lain? Apa kamu gak malu? Aku pun terdiam. Apa aku harus lebih malu karena berhutang? Atau lebih malu karena punya suami sepertinya? Hatiku pun retak. Sudah lama, tapi kali ini rasanya benar-benar hancur. Aku mulai belajar bahwa tidak semua suami adalah tempat bersandar. Karena terkadang kita harus berdiri sendiri. Bahkan saat masih terikat dengan cincin di jari. Aku menikah bukan untuk meminta, bukan untuk menunduk setiap kali butuh sesuatu. Aku istri,
bukan peminta-minta. Tapi entah sejak kapan aku merasa seperti pengemis di rumahku sendiri. Pagi itu aku butuh uang untuk bayar iuran sekolah Raka. Jumlahnya tidak besar, tapi aku harus menunggu Mas Arman pulang kerja. Karena semua uang dipegang olehnya. Dan aku tahu, seperti biasa, pasti akan ada pertanyaan. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Emang harus sekarang banget ya? Uang dari bulan lalu kamu pakai buat apa aja? Pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Bukan karena dia tak punya uang, tapi karena dia tak rela mengeluarkannya dengan mudah. Aku menjelaskannya dengan tenang, tapi di dalam dada rasanya sesak. 1-2 kali mungkin aku bisa maklumi, tapi hampir setiap kali butuh sesuatu, aku harus menyiapkan mental seperti orang yang hendak berhutang. Padahal aku bukan wanita malas. Aku kerja dari rumah, bantu jualan online. Aku juga urus rumah, anak, bahkan keluarganya. Tapi tetap saja, setiap kebutuhan harus diaudit. Setiap belanja harus dilaporkan. Aku pun mulai muak. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena uangnya, tapi karena caranya memperlakukanku. Dia lebih percaya pada angka di rekening daripada suara hatiku yang terus menjerit karena tertekan. Suatu hari nanti, aku ingin membeli kebahagiaanku sendiri dengan harga yang tak perlu dia hitung. Karena saat itu tiba, aku tak akan minta apa-apa lagi darinya, bahkan juga tidak dengan cintanya. Hari itu, aku duduk di dapur, menatap catatan belanja bulanan. Segalanya serba pas. Uang belanja dari Mas Arman sudah habis. Sementara masih banyak kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Aku pun menarik napas dalam-dalam. Tak ada gunanya lagi bicara. Karena setiap kali aku membuka mulut, jawabannya selalu sama. Aku udah kerja capek-capek. Masa kamu masih minta? Entah sejak kapan, semua kebutuhanku dianggap sebagai beban. Semua permintaanku dianggap tidak tahu diri. Aku mulai berhenti bertanya, berhenti berharap, dan berhenti meminta. Bahkan untuk sekedar perhatian pun. Aku mengurus anak sendirian. Aku kerja sambilan diam-diam. Aku beli kebutuhan rumah dari hasil jualanku yang kecil-kecilan. Dan Mas Arman tetap hidup di dunianya sendiri. Dunia yang diukur dengan angka dan nominal. Sampai suatu malam, aku termenung di depan cermin. Wajahku pucat, mataku lelah, dan hatiku kosong. Aku kenapa begini ya? Aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku masih bertahan? Tapi lalu aku melihat Raka tertidur pulas di kasur. Dan aku tahu jawabannya. Aku belum siap pergi. Tapi aku juga tidak ingin terus begini. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sedih. Tapi karena aku sadar, aku harus mulai mencintai diriku sendiri. Aku tak lagi meminta cintanya. Karena mulai hari ini, aku ingin belajar mencintai diriku sendiri. Tanpa perlu izin dari dompetnya atau hatinya. Tak ada yang tahu betapa beratnya mengambil sebuah keputusan. Meski hanya satu langkah kecil. Tapi aku tahu, kalau aku tidak mulai sekarang, aku akan terus terjebak di dalam rumah yang tak pernah benar-benar menjadi rumah.
Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit hasil jualanku. Tidak banyak, kadang hanya 20.000, kadang 50.000. Uang itu aku simpan dalam kaleng bekas biskuit di lemari baju. Setiap koin dan lembaran kecil yang kutabung bukan untuk belanja, tapi untuk sebuah harapan dan kebebasan. Aku juga mulai membaca artikel-artikel tentang usaha kecil. Belajar diam-diam dari video YouTube tentang bisnis rumahan. Setiap malam, setelah Raka tertidur, aku pun membuka buku kecil dan menulis rencana kecilku. Sementara itu, Arman tak berubah, masih menghitung semua hal, masih mempertanyakan setiap belanja, masih tidak pernah bertanya, apakah kamu bahagia? Tapi kali ini, aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi sakit hati. Aku sedang menyiapkan diriku, bukan untuk pergi, tapi untuk kuat berdiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada orang yang tak pernah peduli. Pagi itu, saat Mas Arman marah karena aku membeli kebutuhan Raka tanpa izin, aku hanya menatapnya dan diam. Untuk pertama kali, aku tidak membela diri. Tidak juga merasa bersalah. Karena jauh di dalam hati, aku tahu aku melakukan hal yang benar. Kebebasan tidak selalu datang dengan suara besar. Kadang dimulai dengan langkah kecil yang tersembunyi. Dan aku baru saja memulainya. Hari itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap lemari yang setengah kosong. Bukan karena aku sudah berkemas, tapi karena memang tak banyak yang kumiliki. Kebahagiaanku pun terasa setipis isi dompetku. Aku mulai sering membayangkan bagaimana hidupku tanpa Mas Arman, tanpa tatapan sinisnya, tanpa interogasi soal belanja mingguan, tanpa rasa takut tiap kali minta uang untuk keperluan anak. Aku tidak ingin pergi dalam kemarahan. Aku hanya ingin hidupku kembali. Hidup yang tenang, yang tidak membuatku merasa seperti beban setiap hari. Diam-diam, aku menghubungi seorang teman lama. Aku bertanya tentang peluang kerja, tentang tempat tinggal sementara, tentang kemungkinan aku memulai dari nol. Bukan hal yang mudah. Ada Raka yang harus kupikirkan. Ada pertanyaan-pertanyaan dari keluarga nanti. Dan tentu saja ada rasa takut. Tapi aku tahu, yang lebih menakutkan dari pergi adalah terus tinggal dan kehilangan diriku sendiri. Malam itu, Mas Arman pulang seperti biasa. Wajahnya datar, nyaris tak menoleh ke arahku. Aku tidak berharap dia berubah, karena hatiku sudah tak berharap lagi. Aku pun memeluk Raka erat-erat. Dialah satu-satunya kekuatanku. Dan dalam diam, aku berjanji. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih tenang. Tunggu mama ya. Aku belum pergi. Tapi aku sedang bersiap. Bukan karena benci. Tapi karena aku tahu. Tidak semua rumah bisa membuatmu pulih. Kadang, pergi adalah satu-satunya jalan untuk sembuh. Pagi itu, Raka batuk tak berhenti sejak subuh. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Aku pun panik. Segera aku kemasi barang seadanya dan bersiap membawanya ke klinik terdekat. Tapi sebelum aku melangkah keluar rumah, Mas Arman datang dan langsung bicara dengan nada tinggi. Kenapa nggak tunggu aku pulang dulu? Uang dari mana kamu bawa ke dokter? Aku hanya menatapnya.
Mataku basah, bukan karena takut, tapi karena marah yang kutahan selama ini mulai tumpah. Anakmu sakit. Aku cuma bawa dia ke berobat. Apa aku harus nunggu kamu kasih izin dulu, baru bisa jadi ibu yang benar? Dia pun diam. Mungkin kaget karena aku berani bicara. Mungkin juga tak peduli. Tapi aku sudah tak peduli lagi dengan reaksinya. Hari itu, setelah Raka membaik dan tertidur di pelukanku, aku duduk di tepi ranjang sambil menggenggam kaleng bekas tempat tabungan kecilku. Uangnya belum banyak, tapi cukup. Cukup untuk membayar ongkos pergi. Untuk 1 malam di rumah kontrakan temanku. Untuk memulai semuanya dari awal. Lalu aku ambil secari kertas dan kutulis sepatah dua patah kata. Aku capek. Aku pergi bukan karena aku tak berusaha, tapi karena aku terlalu lama bertahan sendiri di pernikahan ini. Jaga dirimu. Aku akan jaga diriku juga. Aku lipat kertas itu dan meletakkannya di meja makan. Tepat di sebelah struk belanja yang sering jadi alasan dia marah. Hari itu, aku melangkah keluar rumah tanpa menangis dan menoleh. Bersama anakku dan hati yang akhirnya memutuskan cukup. Pagi pertama tanpa Mas Arman. Aku bangun di kamar kontrakan kecil. Dindingnya tipis, kasurnya seadanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa bernafas lega. Tak ada lagi suara bentakan dari ruang tamu. Tak ada lagi rasa takut saat butuh sesuatu. Tak ada lagi wajah dingin saat aku minta perhatian. Raka pun tersenyum pagi itu. Meski tempat tidur kami sangat sempit, dia tetap tertawa ketika aku bacakan cerita. Dan di matanya, aku melihat cahaya yang sudah lama hilang dari rumah yang dulu kami tinggali. Aku mulai merapikan barang, mengatur jadwal jualan online, dan membuat daftar kebutuhan harian. Sedikit demi sedikit, hidupku mulai aku kendalikan lagi. Dengan uang yang tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku tidak merasa mengemis setiap hari. Beberapa teman mulai tahu aku pergi dari Mas Arman. Ada yang bertanya, bahkan ada yang bergosip. Tapi aku terdiam, karena aku tahu yang mereka bicarakan itu bukanlah luka yang mereka rasakan sendiri. Sore itu, aku duduk di balkon kecil kontrakan. Aku pun tersenyum. Aku sekarang sendiri, tapi hatiku damai. Bukan berarti semuanya mudah, tapi setidaknya aku tahu aku tak lagi hidup dalam ketakutan dan tidak lagi harus menukar harga diriku demi isi dompet suamiku. Kadang kita harus kehilangan orang yang kita cintai untuk bisa kembali mencintai diri kita sendiri. Dan saat kita memilih damai, kita tak perlu lagi minta izin untuk bahagia. Sudah 2 minggu sejak aku pergi dari rumah. Tidak ada kabar dari Mas Arman. Tidak juga aku menunggu kabarnya. Aku sibuk bekerja dan mengurus Raka. Membangun ulang hidupku dari serpihan-serpihan luka. Tapi hari itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor Mas Arman. Kamu di mana? Bawa anak pergi tanpa izin. Gila kamu. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Lalu ku hapus begitu saja. Tanpa menjawab satu kata pun. Besoknya ada panggilan tak terjawab. Lalu dengan pesan lain.
Kamu butuh apa? Aku bisa kirim uang, tapi pulang. Dulu aku pasti sudah lemas, sudah menangis, sudah bingung harus bagaimana. Tapi sekarang aku hanya tersenyum karena aku tahu yang dia tawarkan itu bukan cinta, bukan pengertian, tapi lagi-lagi dompetnya. Dia pikir uang bisa menyelesaikan segalanya, tapi dia lupa yang rusak itu bukan cuma keuanganku, tapi juga mentalku, hatiku, perasaanku sebagai istri. Aku tak pernah ingin jadi istri yang sempurna. Aku hanya ingin jadi istri yang dihargai. Sore itu, saat Raka memelukku dan berkata, "Mama sekarang lebih sering senyum ya." Hatiku pun meleleh. Aku tahu, keputusanku benar. Aku tahu, meski sendiri, aku tidak salah arah. Hari itu, aku bangun dengan semangat yang berbeda. Sudah 2 bulan sejak aku pergi dari Mas Arman. 2 bulan yang melelahkan, tapi juga 2 bulan yang membuatku kembali merasa hidup. Usaha kecil-kecilanku mulai berjalan. Aku menerima pesanan kue rumahan dari tetangga kontrakan. Mereka sangat ramah, tak pernah menghakimi, tak pernah bertanya kenapa aku sendiri. Setiap sore, aku dan Raka berjalan ke taman kecil di belakang gang. Kami duduk di bangku kayu, berbagi roti tawar, dan tertawa tanpa beban. Terkadang malam datang dengan rasa sepi, tapi sepi kali ini berbeda. Sepi yang tidak mengancam, sepi yang tidak menyakitkan. Mas Arman beberapa kali mencoba menghubungiku lagi. Ada pesan, ada panggilan tak terjawab. Ada janji manis, ada rayuan mengingat masa lalu. Tapi aku tidak goyah, karena aku tahu aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku bukan lagi istri yang menunggu dompet suaminya terbuka baru bisa bernafas lega. Kini aku bahagia dengan caraku sendiri, dengan perjuanganku sendiri. Dan yang paling membuatku yakin adalah Raka tumbuh dengan senyuman yang tak pernah kutemui saat kami masih tinggal di rumah dulu. Malam itu, aku duduk di dekat jendela sambil menyeruput teh hangat. Dan aku berkata dalam hati, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau izinkan aku melewati badai, agar aku tahu rasanya langit yang damai." Sore itu, Mas Arman datang, tiba-tiba dan tanpa kabar. Berdiri di depan kontrakan kecilku, dengan membawa sebuket bunga dan wajah yang tak lagi setegas dulu. Aku kaget. Raka pun berlari ke dalam. Mungkin saja masih trauma melihat ayahnya yang dulu selalu marah. "Aku mau bicara," katanya. Aku pun diam. Kusilangkan tangan di dada. Bukan karena marah, bukan juga karena takut. Tapi aku tidak ingin memberinya ruang untuk mengulang cerita lama. Aku minta maaf. Aku sadar aku salah. Aku janji akan berubah. Pulanglah. Rumah kita kosong tanpamu. Aku pun tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang sudah terlalu sering tersakiti. Dan kini tidak bisa dibohongi oleh kata-kata. Rumah itu memang kosong, Mas. Bukan karena aku pergi, tapi karena hatimu memang tak pernah ada di sana. Dia pun terdiam. Pandangan matanya tak sekuat dulu. Wajahnya tak lagi tinggi hati. Tapi
Aku tidak luluh. Maaf, aku tidak akan kembali. Bukan karena aku tidak bisa memaafkan, tapi karena aku tidak mau kehilangan diriku. Sekali lagi, aku pun menutup pintu, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Karena aku tahu keputusan ini bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Terkadang memilih untuk tidak kembali adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Karena perempuan juga punya batas. Dan saat batas itu dilanggar terlalu lama, yang tersisa hanya satu pilihan. Pergi dan tak menoleh lagi. Hari-hari kami kini sangat sederhana. Pagi dimulai dengan tawa raka saat aku membangunkannya. Lalu sarapan ala kadarnya. Kadang roti, kadang nasi goreng seadanya. Tapi selalu dengan senyum. Aku mulai menerima pesanan kue dari sekolah Raka. Kadang bantu-bantu tetangga bikin makanan arisan. Pekerjaan kecil, tapi pelan-pelan uang di dompet tak lagi membuatku resah. Ada malam-malam penuh lelah. Ada hari-hari hujan deras dan keuangan seret. Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Aku tidak lagi merasa sendirian. Raka pun kini tumbuh jadi anak yang hangat. Dia sering memelukku, mengusap wajahku yang kadang penuh peluh. Terima kasih ya nak, bisikku pelan pada suatu malam. Saat dia tertidur di pelukanku. Karena bersamamu, ibu belajar jadi ibu yang kuat. Aku pun juga mulai menuliskan kisahku sendiri. Tentang luka, tentang bangkit, tentang menjadi perempuan yang tak lagi takut hidup sendiri. Tulisan itu kubagikan di blog kecil. Beberapa orang pun mulai membaca. Bahkan ada yang menangis membaca kisahku. Ternyata banyak yang terluka, tapi hanya diam. Banyak yang seperti aku, dan akhirnya merasa tak sendiri. Aku dan Raka bukan keluarga yang sempurna, tapi kami utuh. Kami bahagia dengan cara kami sendiri. Dan hari ini, aku tahu, bahagia itu bukan tentang harta, bukan tentang pria yang punya segalanya, tapi tentang hati yang saling menjaga, tentang hidup yang dibangun dengan kejujuran dan cinta. Blog kecilku terus tumbuh. Awalnya hanya tulisan pendek, sekedar pelampiasan rasa. Namun kini banyak perempuan yang membaca, meninggalkan komentar, bahkan mengirim pesan pribadi. Aku pun terdiam setiap kali membaca itu semua. Air mata jatuh tanpa terasa. Siapa sangka, kisah yang dulu kupikir hanya penuh kepedihan, kini bisa menguatkan orang lain. Seseorang dari komunitas perempuan menghubungiku. Mereka ingin aku jadi pembicara di sebuah diskusi online. Bukan karena aku orang hebat, tapi karena aku pernah luka dan bertahan. Aku sempat ragu, tapi Raka yang melihatku diam, bertanya dengan polosnya. Mama takut ngomong, tapi kan mama hebat. Aku tersenyum, lalu kupegang tangannya dan berbisik. Iya, mama takut, tapi mama mau berani. Malam itu untuk pertama kalinya, aku berbicara pada layar kecil laptop pinjaman.
Wajahku muncul, suaraku terdengar, dan aku berkata, "Nama saya Rani. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah bertahan terlalu lama dalam pernikahan yang salah. Karena saya pikir cinta butuh pengorbanan. Sampai akhirnya saya sadar, cinta yang tulus tak akan menyakiti mental, harga diri dan batin kita." Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu lukaku tidak sia-sia. Aku tak pernah lagi percaya yang namanya cinta. Bahkan sekedar perhatian pun aku anggap basa-basi. Sampai dia datang bukan dengan janji, tapi dengan sebuah ketulusan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Namanya Ilham. Awalnya hanya pembeli roti kueku. Ia sopan, pendiam, dan tidak banyak bicara. Setiap Jumat sore, ia datang membeli 2 kotak brownies kukus. Katanya untuk ibunya, kadang untuk teman kantor. Sampai suatu hari, ia bertanya, "Kue ini enak sekali. Kamu yang bikin semua sendiri?" Aku pun mengangguk. Tak ingin membuka banyak percakapan. Tapi ia juga tidak memaksa. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu hebat." Kalimat sederhana itu lama menempel di pikiranku. Karena sudah lama tak ada yang menyebutku hebat tanpa maksud terselubung. Minggu-minggu pun berlalu. Ilham tetap datang. Kadang hanya beli 1 kotak, tapi selalu menyapa Raka. Selalu bertanya tentang sekolahnya. Tak pernah menyentuh masa laluku. Tak pernah memaksa untuk tahu. Aku mulai merasa nyaman, tapi sekaligus takut. Takut jika ini hanya sementara. Takut jika ini hanya sekedar rasa kasihan. Takut jika aku kembali hancur seperti dulu. Tapi Ilham tidak pernah terburu-buru. Dia menunggu, menghargai ruang yang kubutuhkan. Dan suatu sore, saat kami duduk di taman setelah tak sengaja bertemu, dia berkata, "Aku gak tahu apa yang kamu lewati, Ran. Tapi aku lihat kamu kuat. Dan aku hanya ingin ada kalau suatu hari kamu butuh teman bicara." Aku pun terdiam, tak menjawab 1 kata pun. Tapi saat menatap wajahnya yang tenang, aku tahu mungkin kali ini aku bisa belajar percaya lagi, perlahan. Terkadang orang yang benar-benar tulus datang tanpa banyak janji, tanpa drama, dan tanpa memaksa. Mereka datang hanya untuk hadir, dan kadang itu lebih dari cukup untuk mulai membuka hati yang lama telah tertutup. Hari itu, aku baru pulang dari mengantar kue ke rumah pelanggan. Gerimis turun, Raka tertidur di boncengan motor. Kepalanya bersandar di punggungku. Aku berhenti sejenak di depan minimarket. Dan Ilham tiba-tiba datang dari arah berlawanan, menghentikan motornya di sebelahku. "Kamu kehujanan?" katanya sambil melepaskan jaketnya. Tanpa banyak bicara, ia menyelimuti Raka dengan jaketnya yang hangat. Lalu berdiri memayungiku, tanpa banyak pertanyaan. Tidak ada gombalan, tidak ada lirikan yang mencurigakan. Hanya sikap tenang dan perhatian kecil yang justru membuatku nyaris menangis. Esoknya, aku membuatkan ia sekotak kue. Kutuliskan pesan kecil. "Terima kasih, sudah peduli tanpa menghakimi."
Ilhan pun membalas dengan senyuman. Ia tidak mencoba memaksa kedekatan, tapi selalu ada dalam jarak yang sopan. Sampai suatu malam, kami duduk di bawah langit gelap. Aku bertanya, "Kenapa kamu tetap datang? Padahal kamu tahu aku rusak." Dia menatapku lama, lalu menjawab, "Karena aku gak lihat kamu rusak, Ran. Aku lihat kamu sembuh. Dan aku mau ada di perjalanan itu kalau kamu mengizinkan." Hatiku pun gemetar. Tak ada yang pernah berkata seperti itu. Tak ada yang pernah ingin mencintaiku tanpa mengungkit masa lalu. Dan malam itu aku menangis bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang melihatku bukan sebagai korban, bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia utuh yang layak dicintai tanpa syarat. Dulu aku pikir bahagia itu harus berbentuk keluarga lengkap, dengan suami dan status yang jelas. Ternyata bahagia itu lebih sederhana. Saat aku bisa tertawa tanpa takut, menangis tanpa dihakimi, dan hidup tanpa harus pura-pura kuat.